Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto, sejumlah ulama dan tokoh Ormas Islam Indonesia menggelar jumpa pers di Istana Negara Jakarta pada Selasa petang. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama 40 tokoh Ormas Islam dan ulama di Istana Negara berlangsung tertutup. Beberapa tokoh agama yang hadir seperti dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan beberapa Ormas Islam lainnya. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, pertemuan dengan Presiden Prabowo membahas sejumlah isu dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu isu yang dibahas mengenai keanggotaan Indonesia di Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Situasi ekonomi dunia, kemudian juga meluruskan beberapa hal yang selama ini mungkin disalahartikan dari keikutsertaan Indonesia di Board of Peace. Beberapa contoh hal-hal yang tadi disampaikan terkait dengan concern dari beberapa pihak mengenai keanggotaan Indonesia di Board of Peace. Pertama adalah bahwa masuknya Indonesia ke Board of Peace ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menciptakan pertama perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina dan Gaza. Kemudian seperti juga saya sudah sampaikan bahwa kompas ataupun arah daripada upaya-upaya ini adalah untuk tercapainya solusi dua negara, dan itu sudah jelas. Kemudian disampaikan juga mengenai keterlibatan Indonesia pada saat nanti mengirimkan pasukan ke Gaza. Kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Saya kira itu semua udah sinkron dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Sejumlah tokoh muslim menyebut langkah Indonesia masuk dalam Board of Peace dinilai lebih banyak membawa manfaat dibanding sisi negatifnya. Hal itu disampaikan usai pertemuan Presiden dengan sejumlah ormas dan tokoh Islam. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menjelaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Penjelasan yang gamblang tersebut dipahami oleh para tokoh dan ulama yang hadir. Yusuf Hamka, salah satu tokoh Islam yang hadir, mengatakan Presiden Prabowo sebagai sosok yang berpengalaman dalam strategi dan pengambilan keputusan, sehingga langkah-langkah diplomasi tidak selalu bisa dinilai secara kasat mata. Langkah pemerintah di forum internasional harus dilihat sebagai upaya strategis untuk memperjuangkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Menurut saya akan lebih banyak manfaatnya ya tadi dari penjelasan itu. Paling tidak kita bisa duduk sejajar di dunia internasional. Ya ibarat kalau saya nggak kenal atau saya jauh, mau ngomong apa-apa nggak enak. Kalau kalian di sebelah saya kiri kanan tadi seperti saya contohin, kalau ada perbuatan nggak enak kan saya tinggal sikut aja. Jangan gitu dong lo, sama sini. Nggak boleh begitu, harus begini, kan bisa ngomong. Kalau kita di luar, bagaimana kita mau ngomong? Jadi di dalam rangka mewarnai, mengarahkan untuk perdamaian yang betul-betul damai. Ya kan, yang penting Palestina bisa merdeka, Israel juga tidak diganggu. Saya pikir itu kan kuncinya, damai itu. Ya,